Ya, baik. Shalom buat kita semua hari ini. Saya sangat Hmm, bersyukur sekali punya Belum. kesempatan ya bisa bertemu dengan ibu bapak semua. Bahkan hari ini juga saya sangat bersyukur bertemu dengan kakak saya ada Leni Jutan. Kalau dilihat di pertemuan hari ini, beliau berada di satu situasi yang sulit untuk beribadah. Dan ketika dia bisa beribadah seperti ini, pasti itu hal yang sangat mengharukan buat beliau. Nah, mari kita hari ini akan belajar dari harga sebuah kejujuran. Itu tema yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya buat kita, masih adakah kejujuran saat ini di dunia ini? Masih adakah kejujuran yang kita miliki, yang saya miliki, yang ibu bapak miliki? Masih adakah itu ditemukan dalam keluarga kita? Masih adakah itu kita temukan dalam keluarga kita? Ini suatu pertanyaan yang sangat serius dan pertanyaan ini harusnya menjadi pergumulan kita hari demi hari. Karena waktu kita mungkin melihat bahwa ya kita kan berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, oke lah. Kalaupun kita bohong, kalaupun kita mengurangi kebenaran itu ya wajar-wajar aja. Tapi hari ini waktu kebenaran ini diberikan saya maupun kita semua yang ada saat ini, bahkan kita yang adalah gerejanya Tuhan. Pertanyaan ini sangat penting. Masih adakah kejujuran itu? Ternyata ketika dosa itu hadir di tengah-tengah kehidupan, ternyata hidup manusia penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Sangat sulit menemukan yang namanya kejujuran itu. Kita boleh lihat satu persatu waktu Adam dan Hawa ketika mereka mulai mengabaikan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan, mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka telanjang. Lalu Tuhan memasuki Taman Eden dan bertanya kepada mereka, "Di mana kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami bersembunyi." Lalu Tuhan bilang, "Kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang?" Lalu disitulah terjadi percakapan yang membuktikan bahwa mereka mulai tidak berkata dengan benar. Adam mulai mempersalahkan Hawa karena Hawa yang memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kepada saya. Lalu waktu Tuhan bertanya kepada Hawa, "Kenapa kau berikan itu kepada Adam?" Lalu Adam berkata, Lalu Hawa berkata, "Karena ular itu yang menggoda saya." Mereka tidak mampu berkata bahwa, "Iya Tuhan, saya yang melakukannya. Saya sudah melanggar perintahmu." Tetapi mereka tetap berdalih dan sulit berkata benar. Kita semua melihat saat ini, di tengah-tengah dunia saat ini, begitu langkanya kejujuran itu. Orang akan berusaha untuk melindungi dirinya, akan melindungi keluarganya, akan melindungi jabatannya, akan melindungi gerejanya bahkan karena takut untuk berkata yang benar. Nah, hari ini kita juga melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa terjadi juga sama dengan Kain. Ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan, Kain menjadi begitu marah. Lalu Tuhan bilang, "Kenapa hatimu harus bersedih waktu engkau melakukan yang baik?" Lalu yang terjadi adalah Kain mulai memikirkan rencana. Dia mengajak adiknya Habel, lalu di sana dia pun membunuh Habel, adik kandungnya. Dan Tuhan bertanya, "Di mana Habel?" Kain pun dengan begitu lantangnya dia pun berbohong di sana dan dia berkata, "Saya tidak tahu." Padahal dia telah membunuh Habel. Kita melihat situasi dosa itu begitu jahat sekali. Dosa itu begitu ganasnya. Bahkan kadang, mari kita lihat, sepertinya manusia tidak berdaya untuk melawan dosa itu. Kita melihat Abram, seorang pribadi yang dipanggil Tuhan. Di dalam perjalanannya, ketika dia masuk di Mesir waktu itu dan istrinya yang cantik Sarai, dia mulai takut jangan-jangan orang Mesir tidak akan mengizinkan dia untuk masuk di sana. Mereka akan membunuh dia. Lalu waktu bertanya siapakah Sarai, dia berkata bahwa itu adalah saudaranya. Ternyata itu adalah istrinya. Abram pun orang yang dipilih Tuhan pun dia pun melakukan yang namanya kebohongan itu. Dosa begitu luar biasa merenggut manusia sampai-sampai manusia tidak mampu berkata yang benar. Demikian juga dengan Yakub. Mulai sejak di rumahnya bersama dengan ibunya, itu pun dilakukan sampai ketika dia tinggal di rumah pamannya dengan mertuanya, itu pun yang terjadi. Kita melihat perjalanan ketika ada saat ini sampai hari ini. Mari kita boleh simak betapa sulitnya kebenaran, sulitnya kejujuran itu disampaikan. Makanya
ada harga yang harus dibayar. Maka waktu tema ini diberikan, kita boleh melihat bahwa betapa sulitnya kejujuran itu ditemukan. Karena waktu kejujuran itu harus diberikan, maka ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah. Siapkah kita? Maukah kita? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ketika kita melihat tentang kejujuran, waktu Tuhan memberikan ini kepada Musa lewat 10 hukum, lewat Keluaran 20 ayat 16. Dalam hukum yang ke-9 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Tuhan mengajarkan hukum ini. Bagaimana ada satu kewajiban, itu adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita memberi pertimbangan-pertimbangan, tidak ada pilihan, kamu harus berkata jujur, kamu nggak boleh bohong, kamu nggak boleh berdusta. Dan di sana ada nilai etika yang harus dilakukan. Sesuatu yang benar yang harus dilakukan. Ada nilai moral. Bagaimana kita dan sesama kita. Hubungan antara kita dengan sesama kita. Lalu waktu kebohongan-kebohongan itu diciptakan, ketika kebohongan-kebohongan itu dilakukan, maka sudah otomatis hubungan manusia antara satu dengan yang lain sudah tidak akan baik. Tidak akan akur lagi, tidak akan jujur. Ada istilah Jawanya ajur ya, hancur berantakan dari diri kita yang satu dengan yang lain, hidup yang seharusnya di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang bagaimana kejujuran itu, bagaimana itu harus disampaikan, maka kita melihat ini hidup yang seharusnya yang Tuhan minta buat kita. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, waktu bicara tentang kejujuran, maka selalu berkaitan dengan mulut kita, berkaitan dengan perkataan kita. Bagaimana kita memakai setiap perkataan-perkataan kita, pernyataan-pernyataan kita setiap harinya. Nah, waktu kita mulai punya budaya bicara sembarangan, mulai salah menggunakan mulut kita karena tidak ada kebenaran itu, maka sudah pasti kita sedang tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Maka saya senang sekali waktu seorang hamba Tuhan berkata bahwa ketika manusia tidak lagi mau belajar firman Tuhan, ketika yang diisinya bukan lagi kebenaran, maka sudah pasti kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata yang sampah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berarti, yang tidak bernilai. Ya, itu sangat menakutkan. Mari kita lihat diri kita. Apakah yang kita isi setiap hari itu adalah kebenaran? Dia masuk, tapi dia juga keluar dan nggak tahu kemana. Maka yang akan dikeluarkan adalah sampah atau kebenaran itu, sesuatu yang harum, yang membuat orang dibangun atau semakin menghancurkan orang lain, mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, membuat orang terluka karena kata-kata kita. Hari ini kita diingatkan, kita boleh melihat setiap perkataan-perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya dan ibu bapak semua, kita hari ini diingatkan lagi bagaimana perkataan kita, bagaimana kita menggunakan mulut kita, membangun orang lain, membuat orang lain melihat kebenaran, atau orang lain semakin hancur luluh hidupnya, semakin kecewa, semakin bahkan nggak mau datang lagi ke gereja, menutup dirinya, nggak mau lagi bergaul dengan orang lain, karena dia merasa begitu dalamnya luka itu. Waktu kita memasukin makanan yang salah, katanya tubuh kita bisa menjadi penyakit, bahkan kita bisa mati karena makanan itu. Tapi ketika kata-kata yang salah, yang nggak benar, yang bukan lagi kebenaran itu, maka itu menyakiti orang lain, membuat orang lain juga bisa mati karena kata-kata kita. Hari ini menjadi catatan yang penting, kita belajar tentang kejujuran, kata-kata yang benar. Mari kita cross-check ucapan kata kita, bersumber dari hati kita. Itu kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45. Tuhan Yesus bilang, orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Mari kita lihat ya, kalau yang kita sering ucapkan adalah sesuatu yang buruk, yang nggak baik, yang nggak membangun, yang melecehkan orang lain, yang membuat orang lain terluka, sebenarnya kita sedang memiliki sesuatu yang nggak baik dalam diri kita.
Makanya dibilang kata-kata bersumber dari hati kita, bahkan nanti dari pikiran kita. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang ini kepada murid-murid, kepada orang banyak, kepada kita semua hari ini, Tuhan mau bilang, apa yang ada di dalam dirimu yang kamu isi setiap hari, itu mempengaruhi apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu menilai orang lain, bagaimana kamu mengucapkan kata-kata itu. Jadi ini sangat serius buat kita. Mari kita perhatikan dengan baik. Waktu bicara kejujuran, kita lagi bicara tentang mulut kita. Kita lagi bicara tentang perkataan-perkataan kita. Semoga hari ini kita tidak terjebak terus berada di dalam sesuatu yang nggak benar karena akan menghadirkan kata-kata sampah sia-sia. Bayangin kalau usia kita sekarang sudah masuk ke usia 40 tahun, tetapi yang diucapkan adalah sampah. Betapa tidak ada harganya. Tapi betapa luar biasa kalau hari ini anak kita berumur 5 tahun, tapi terus diisi kebenaran, dan yang dia ucapkan adalah kebenaran. Maka sangat bersyukur dan sangat berbahagia kita. Maka orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kemudian mengucapkan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan berjalan di dalam kebenaran, maka dia akan berbahagia. Kita akan berbahagia bersama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berjalan dan melakukan, mengatakan kebenaran itu. Selanjutnya, kita boleh melihat, tadi pertanyaan awal saya katakan, apakah ada kejujuran? Karena begitu sulitnya kejujuran dalam dunia ini. Waktu demi waktu yang ada, kita bisa temukan. Karena ada begitu banyak konsekuensi atau resiko yang pasti akan kita pikirkan. Kita harus bayar harga yang mahal itu. Mari kita lihat waktu Matius 19 ayat 17, itu ada seorang anak muda datang menemui Tuhan Yesus, seorang anak muda yang kaya raya. Dia bertanya tentang, Tuhan, apa yang baik yang saya harus lakukan? Lalu Tuhan Yesus bilang, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah. Ada bold yang sangat besar hari ini, turutilah segala perintah. Maka kita tahu apa yang baik, berarti apa yang diperintahkan Allah, yang taat kita lakukan dan kita masuk di dalamnya. Lalu kata anak muda ini, saya sudah melakukan 10 hukum itu. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Saya sudah melakukan semua ini. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang bahwa kalau begitu engkau pulang dan jualah hartamu karena dia orang yang kaya. Lalu dia pulang dengan begitu sedih. Lalu kata murid-murid, Tuhan, dengan demikian siapa yang akan diselamatkan? Jadi kemungkinan untuk manusia itu selamat kalau diukur dari ukuran melakukan kasih itu, melakukan yang Tuhan perintahkan, kayaknya manusia nggak ada satupun yang bisa diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Lalu waktu Tuhan Yesus melihat pertanyaan daripada murid-murid itu, Tuhan Yesus bilang begini, Yesus memandang mereka, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, Bapak Ibu semua kita belajar hari ini ya. Kita nggak boleh pesimis. Kita boleh katakan bahwa kita ada di dunia yang gelap, dunia yang penuh dosa. Kita manusia yang berdosa. Tapi hari ini waktu kita percaya pada Kristus yang adalah kebenaran itu, dia menjamin buat kita. Manusia merasa sulit. Manusia sulit untuk berkata jujur. Tapi kata firman Tuhan, kalau engkau tinggal di dalamnya, engkau melakukan apa yang aku perintahkan, maka segala sesuatu itu yang tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Orang yang percaya padanya, sesuatu yang sulit yang ditemukan di dunia ini pasti bisa dilakukan. Segala pesimisnya dunia ini yang begitu gelap, bobrok, hancur, dan sebagainya. Tapi waktu kita percaya pada Kristus Tuhan, maka kita akan menanggalkan setiap pesimisnya kita. Kita mau menyerahkan diri kita. Dan kita mau bilang, Tuhan tolong saya. Supaya saya melakukan apa yang kau perintahkan. Tuhan mengubah kita. Tuhan menolong kita. Tuhan melengkapi kita. Mari kita melihat selanjutnya waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini karena dia berkata dalam Matius 20 ayat 28 bahwa dia datang ke dunia ini untuk memberi nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk jujur, untuk berkata jujur, untuk melakukan yang benar itu. Tuhan Yesus harus memberikan nyawanya jadi tebusan bagi kita yang berdosa. Jadi hari ini ya, kalau hari ini kita mungkin mulai ngerasa, kenapa ya di dalam lingkungan kita kok sulit ya menemukan yang benar, menemukan orang yang jujur. Kita nggak boleh menyerah hari ini. Karena memang Tuhan Yesus sudah bilang, sangat sulit. Tapi aku menjamin itu kepadamu. Tuhan Yesus memberi contoh bagi kita, bahkan dialah hidup itu sendiri. Dia memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi ibu bapa dan sanak. Harga kejujuran itu yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lihat satu persatu. Hari ini kalau bicara tentang kejujuran mungkin kita temukan dalam kisah seorang Yusuf ya. Waktu dia harus berkata jujur tentang adik uh, adik dan kakaknya, saudara-saudaranya, itu membuat saudara-saudaranya membenci dia. Bahkan yang terjadi adalah mereka berencana untuk membunuh, tapi karena itu tidak dilakukan, maka mereka menjualnya. Kita melihat ada harga yang Yusuf harus bayar. Dia ditinggalin oleh keluarganya. Dia dibuang oleh keluarganya. Dia ditipu oleh keluarganya. Bahkan dia harus kehilangan papa yang dia cintai hari ini. Ya, kalau hari ini kita melihat dengan kehidupan masa sekarang, mungkin nggak ada beda-bedanya hari ini. Jadi, mari kita melihat kejujuran itu mahal harganya. Kita harus mengorbankan diri kita. Kita bahkan harus membiarkan diri kita disakiti karena orang nggak akan terima. Contoh seperti seorang Yusuf. Adik kakaknya tidak mau terima dia. Makanya mereka menjadi marah dan ingin berusaha untuk membunuh dia. Tidak hanya di situ. Setelah dia dijual, tinggal di rumahnya Om Poti, istri Poti yang melakukan kebohongan itu. Dan dia harus tetap berkata benar, dia tidak akan melakukan yang diminta oleh istri Potifar, maka dia harus dimasukkan ke penjara. Dia harus dihianati, dia tidak lagi dipercaya oleh Potifar, dan dia harus masuk ke penjara. Kita melihat ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Bagaimana kita lihat sekarang ini? Waktu kita berkata jujur, apa yang kita terima? Waktu kita mau jujur, mungkin kita takut. Jangan-jangan kalau saya jujur, bagaimana ya pekerjaan saya? Jangan-jangan diambil, saya nggak dapat kerja lagi. Saya langsung dipotong di tengah-tengah. Kamu nggak usah kerja lagi di sini. Bagaimana kalau saya jujur ke suami saya? Waktu berkata jujur kepada suami saya, tiba-tiba suami bilang, udah, saya mau pergi cari wanita lain. Atau bagaimana ketika saya jujur kepada anak-anak saya? Kalau saya jujur, anak-anak ini dia mau dengar enggak ya? Mungkin kita tetap kata-kata yang benar, yang baik aja ya, belum tentu benar ya. Kita bilang anak kita oke, okay, good, baik. Padahal kita tahu ada yang nggak baik yang dia lakukan. Tapi kita tutupi supaya dia dekat sama kita. Ternyata tidak mudah harga kejujuran itu kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah salah satunya, satu-satunya ya yang membuat kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ada banyak tokoh dalam Alkitab kita bisa temukan, tapi hari ini saya mau bawa kita fokus pada Kristus itu sendiri. Karena itu sangat clear kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya datang ke dunia untuk kita semua. Dan dia harus membayar harga waktu dia melakukan yang namanya kebenaran itu. Waktu kita ngelihat Matius pasal 21, waktu orang banyak itu mengagung-agungkan dia, maka para imam dan ahli-ahli Taurat itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka sangat jengkel banget. Mereka nggak suka. Maka tidak semua yang baik yang dilakukan tuh buat orang itu memuji, tapi juga orang itu sakit hati, nggak suka, bahkan berusaha untuk menjatuhkan. Kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Matius 21 ayat 15, ketika orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang datang ke bait Allah dan Yesus menyembuhkan mereka, di situ dibilang,
para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, mereka melihat anak-anak itu berseru, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Mereka nggak suka banget dengan apa yang diterima oleh Yesus. Kemudian kita bisa melihat lagi ya, waktu itu terjadi, Tuhan Yesus juga bilang, Tuhan Yesus menegur orang banyak itu. Iya, sama seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Tuhan Yesus bilang di ayat 20 di situ ya, Tuhan Yesus bilang bahwa sampai di ayat yang selanjutnya ya, di situ di ayat yang pasal yang selanjutnya bicara tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, dengan kuasa apa sih aku lakukan? Mereka bilang, kalau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dari surga, maka wah, berarti mereka yang kalah dong. Kalau mereka bilang, kalau ini dari manusia, orang banyak ini akan marah sama mereka. Mereka berusaha untuk membohongi. Lalu mereka nggak bisa jawab waktu Tuhan Yesus tanya, dengan kuasa apa? Kami tidak tahu, dan Yesus berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Mereka takut. Mereka nggak mau ambil risiko. Mereka takut ditolak oleh orang banyak. Mereka takut juga hari itu mereka akan kalah. Lalu mereka tetap dengan cara berbohong. Dan mungkin ini akan terjadi selalu dalam hidup kita. Takut kalah, kita akan berusaha menutupi keburukan kita, kesalahan, kejahatan kita. Dan itu yang terjadi. Kemudian kita juga bisa melihat ya, waktu Tuhan Yesus lihat pada perumpamaan tentang dua anak, waktu diceritakan bahwa ada anak yang diperintahkan, dia nggak mau ikut, tapi ada yang nggak mau, tapi dia langsung ikut. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya itu yang baik, itu yang sesamanya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tuh juga tidak percaya kepadanya. Jadi sangat mengejutkan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu yang di dalam gereja yang selalu dengerin kebenaran, kamu nggak mau lakukan, maka orang-orang yang hina, yang kamu anggap buruk itu, mereka yang menerima firman dan mereka diubahkan. Maka kamu tidak ada apa-apanya, kamu sampah, kamu nggak mendapatkan yang aku sediakan. Itu. Jadi kejujuran, kebenaran, tidak ada yang mau gitu ya. Kemudian kita bisa lihat pada pasal yang ke-23. Waktu Tuhan Yesus berkata dengan jujur, dia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia mengatakan mereka orang-orang yang munafik. Mereka hanya ngomong kebenaran tapi nggak lakukan kebenaran. Mereka dapatin keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Ya, kita melihat Tuhan Yesus berkata dengan lantang, dia tidak takut. Ini detik-detik di mana nanti dia akan diserahkan untuk dihukum mati. Sampai pasal yang ke-26, pasal yang ke-27, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus harus tersalib. Ketika Tuhan Yesus hadir dengan kebenaran, mengatakan kebenaran, menegur banyak orang tentang dosa. Tapi manusia nggak mau dengar, manusia nggak mau terima itu. Manusia bahkan menyalibkan, menolak dia yang adalah sang pemberi kebenaran itu. Ya, jadi ini harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada kita. Maukah kita ditolak? Maukah kita dihina? Maukah kita disingkirkan? Bahkan tersalib kata Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak harus mati ya. Tapi waktu mungkin orang ngomong kita nggak baik aja. Waduh, orang ngomong kita nggak baik aja, kita udah teriris-iris. Nggak bakal siap gitu ya. Tapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus mau katakan ke kita. Harga kejujuran itu mahal sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang kita dengan sesama kita maupun kita dengan Tuhan, hari ini kita belajar ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita jujur sama Tuhan, kita buat dosa maka yang harus harga kita bayar adalah kita meninggalkan dosa itu. Kita nggak boleh balik lagi ke sana. Atau kita masih ngintip, kita masih simpan dan kita lakukan lagi. Tapi waktu kita dengan sesama kita, waktu kita berkata jujur, dia nggak mau terima, dia nggak, mungkin nanti setelah itu dia mungkin melakukan kata-kata yang terbalik lagi. Apakah kita siap? Atau sebaliknya mungkin kita akan kehilangan pekerjaan kita, kehilangan sahabat terbaik kita akan kehilangan kedudukan kita akan kehilangan harta kita. Kita siapkah?
Karena kejujuran itu tidak mudah ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus pun sudah menunjukkan itu kepada kita. Nggak mudah, berat. Kita lihat Stefanus ya. Jadi waktu kisah para rasul pasal 6 dan ayat yang ketujuh kita melihat bagaimana seorang Stefanus bersaksi dari PL sampai ke PB. Dia berkata bahwa kalianlah yang membunuh, kalian yang mencelah, kalian yang membuat Yesus tersalib. Lalu waktu itu yang harga yang harus dia bayar, dia dilempari dengan batu, ya, dia disiksa, dia diseret. Tapi dia waktu melihat ke langit, dia melihat langit itu terbuka dan dia melihat Kristus. Lalu dia bilang, kemuliaan Tuhan itu dia saksikan. Dan dia berkata bahwa, ya Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini kita belajar, mustahil kita boleh berkata jujur. Mustahil kita harus bayar harga. Kalau kita nggak mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita nggak mencintai kebenaran. Sulit sekali. Hanya kebohongan saja yang akan terus tampil. Mari hari ini kita ngelihat ya, ada harga, ada pengorbanan, ada yang harus kita bayar. Tetapi itulah yang diperintahkan Tuhan. Itu yang akan membuat kita ngelihat hidup itu sendiri. Itu yang Tuhan bilang ke kita. Maka harga kejujuran hari ini kita belajar mahal harganya. Mungkin akan menyakiti orang lain. Waktu kamu bilang kamu nggak baik, nyakitin hati dia kan? Tapi kalau dia tahu bahwa itu salah, dia akan berubah. Dia mau memperbaiki. Tetapi akan nyakitin kita juga. Orang waktu nggak terima, dia akan membalas yang mungkin berat, buruk ke kita. Itu harga yang kita harus bayar. Jadi waktu kita belajar tema ini, sebenarnya berharap tidak hanya memasuki pengetahuan kita, tapi buat kita jadi orang Kristen yang siap. Semua orang siap loh, senang banget kalau dia disenangi, disukai, disanjung, tapi sangat berat waktu kita mungkin ditolak, disakiti, itu sangat berat. Tapi itu adalah harga waktu kita melakukan yang benar. Kemudian jaminannya adalah kebenaran Kristus. Yang menjamin kita itu adalah Kristus, firman-Nya. Itu sangat meneguhkan kita. Sulit kita menemukan saat ini di dunia ini. Tapi bersyukurlah karena kebenaran Kristus jaminannya buat kita. Katanya langit dan bumi ini akan berlalu. Tapi perkataan Tuhan gak akan pernah berlalu. Ini kekuatan kita. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Berbahagia mereka yang hidup benar, hidup jujur. Jadi hari ini jaminannya adalah orang yang hidup benar, orang yang hidup jujur. Pasti dia berbahagia. Tuhan Yesus sangat bersyukur waktu dia melakukan kehendak Bapa. Dia boleh taat sampai mati, sampai menyerahkan dirinya buat kita. Mari hari ini kita boleh belajar bahwa hidup jujur, hidup benar, itu ada harga yang dibayar. Tapi itu membawa kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan itu. Hari ini kita berbahagia karena kita hidup dalam kebenaran itu. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang bersama, ada Tuhan yang menjamin. Dan nanti Tuhan pun menjamin hidup yang kekal bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita, biarlah firman Tuhan ini sungguh meneguhkan kita untuk tetap berjuang. Hidup benar. Jaminannya cuma satu. Mari kita isi hidup kita dengan mencintai firman Tuhan. Mencintai kebenaran. Itu satu-satunya cara. Kalau kita nggak suka kebenaran, kita nggak mau hidup dalam firman Tuhan, sangat susah bicara ini. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita siap bayar harga, kita siap melakukan, dan kita menerima bahagia yang Tuhan berikan.